wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Diah Mulyaningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Banguntapang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sidik Wijaya. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul, mengajar PJUK dari SD Negeri Bantul 6. Dan saya Novitra Elvihara, saya CGP Angkatan 11 dari STIT LHI Banguntapang. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitra. Waalaikumsalam, Bu Diah. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Diah gimana? Alhamdulillah saya juga, Bu. Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin menjadi pengamat untuk kegiatan coaching untuk supervisi akademiknya Ibu. Jadi nanti pas kegiatan coaching, Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti akan saya amati bagaimana pelaksanaannya, gitu ya Bu. Nah, kemudian sebelum kegiatan itu berlangsung, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dulu ya Bu ya. Terkait dengan rubrik penilaian, itu nanti ada kegiatan pra-supervisi, kemudian ada supervisinya, dan kemudian ada pasca supervisi. Nah, untuk itu semoga nanti dalam kegiatan supervisi itu Ibu sudah menerapkan prinsip sebagai seorang coach ya Bu ya, dimana pada saat itu Ibu harus memiliki kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada kompetensi inti yang harus disampaikan juga dalam kegiatan coachingnya Ibu, yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati ini Bu, bagaimana alur tirta dalam kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Nah, tentunya nanti terkait dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada aksi, kemudian ada tanggung jawab. Nah, maka dari itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu di kegiatan pra-supervisi ya Bu ya. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Di antara ketiga itu tadi Bu, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Bu, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Kemudian bagian dari kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi ya Bu, menurut Ibu? Ya, jadi saya lebih fokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu. Nah, kemudian menurut Ibu itu nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Kalau dalam bayangan saya, indikatornya itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa menggali ide-ide atau solusi itu dari coach saya langsung begitu. Jadi tidak dari saya, tapi ide-ide itu muncul dari coach. Jadi pertanyaan itu yang seperti apa itu saya ingin menggali begitu. Harapannya nanti saya bisa mengajukannya kreatif seperti itu. Baik Ibu, kalau Ibu sudah ada gambaran seperti itu, berarti kita siap melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi ya Bu ya. Semangat Bu. Semangat. Terima kasih. Selamat siang Pak Wijaya. Selamat siang Bu Fitra. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Pak Wijaya, ada apa tujuan dari percakapan atau obrolan kita nanti yang Bapak inginkan? Saya ingin cerita sesuatu Bu. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Curhat nih Pak ya? Iya. Apakah Bu Fitra ada waktu? Tentu saja, selalu ada Bapak Wijaya. Jadi apa sih Pak yang mau dicurhatkan? Ini Bu, jadi saya itu baru tidak nyaman ini. Nggak tidak nyamannya kenapa? Sebenarnya saya ingin cerita ketidaknyamanan ini supaya
nanti saya setelah itu dapat ketenangan setelah saya menciptakan kisah saya. Oke, berarti tujuan harapan dari Pak Wijaya di sini tenang ya Pak ya? Iya. Semoga mendapatkan ya Pak. Iya, Iya. ketenangan. Iya. Apa Pak yang bikin Pak Wijaya nggak tenang? Jadi permasalahannya Buma Fitra kemarin ingat tidak saat ibu kepala sekolah menemui saya di kelas. Oh iya, itu gimana sih Pak ininya? Saya nggak begitu terlalu paham jelas begitu, bisa diceritakan. Jadi saya itu mendapat teguran dari ibu kepala sekolah. Terkait apa ya tegurannya? Sebenarnya itu permasalahannya tidak serius tapi ya lumayan membuat tidak tenang itu. Bikin deg-degan dulu ya Pak ya? Iya. Apa tuh masalahnya Pak kalau saya boleh tahu? Masalahnya terkait kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak kelas saya. Yang bikin saya itu mendapat teguran dari ibu kepala sekolah. Oh gitu. Semacam apa ya kesepakatan yang kemudian ditegur pada ini ya, apa kesepakatan itu berarti kan sudah harusnya bagus begitu ya, ditegurnya itu kenapa ya Pak? Jadi dalam kesepakatan kelas tersebut saya itu mencantumkan denda ketika anak itu tidak disiplin dalam piket. Tetapi itu juga kesepakatan kelas terjadi karena anak-anak sudah menyetujui itu. Gitu. Jadi ada denda untuk yang tidak piket. Iya betul itu. Tapi itu sudah disetujui oleh semua siswa begitu ya? Iya. Dan uang itu nanti kembali ke uang kas kelas, bukan untuk saya. Jadi kas kelas gitu ya Pak? Iya betul itu. Kalau boleh tahu berapa nominal dendanya? Dendanya itu 500 rupiah. 500 ribu saya kira ini 500 rupiah. Anak itu Iya. uang sakunya nggak sampai 10 ribu ya. 500 rupiah sekali denda ya Pak. Iya. Oh, iya. Kalau kata kepala sekolahnya kenapa ya Pak itu saya tidak disetujui? Ya itu karena sangat riskan sekali kalau terkait uang. Itu kata beliau itu anak-anak itu berangkat dari ekonomi yang berbeda. Jadi untuk kesepakatan kelas jangan sampai membuat peraturan yang menggunakan denda uang seperti itu. Gitu. Lalu waktu itu tanggapan Bapak gimana? Maksudnya kesempatan apa yang dimiliki Pak Wijaya terkait setelah mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah, kesempatan apa yang Pak Wijaya kira-kira melihat itu bisa diambil? Jadi saya ingin meninjau ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat terkait denda uang itu supaya menghapus denda uang tersebut dengan keyakinan kelas yang lain. Gitu Pak ya. Jadi dari teguran Ibu Kepala Sekolah itu ada sebuah kesempatan nih Pak Wijaya mau meninjau ulang begitu ya, terkait kesepakatan denda itu dengan dari situ. Kalau kan tadi kan Pak Wijaya bilang sudah disepakati dengan anak-anak, sebenarnya akan setuju begitu ya. Nah berarti kalau dilihat dari ini Pak, kira-kira kemungkinannya gimana yang bisa didapatkan peluangnya ketika nanti Pak Wijaya meninjau ulang itu kan berarti nanti ngobrol lagi sama anak-anak begitu, peluangnya gimana Pak? Kira-kira ini saya rasa kemungkinan peluang lebih banyak saat tidak menggunakan uang. Karena saya itu sebenarnya awalnya itu supaya anak itu namanya teman-teman kalau uangnya itu harus diberikan untuk denda supaya mereka lebih giat piket supaya tidak bolos piket, supaya kapok gitu ya Pak ya, aslinya begitu ya. Jadi ada peluang atau kemungkinan itu bisa diubah diubah mengganti dengan kesepakatan yang lain. Betul itu ya.
Kalau kira-kira menurut Pak Wijaya setelah membayangkan akan mengubah itu dari tanggapan siswa, kira-kira ada prediksi nggak kira-kira apa ya yang kemudian akan diusulkan siswa untuk mengganti itu, yang itu bisa membuat anak juga tadi seperti tadi tujuannya itu ya bikin anak itu kapok, bikin anak itu melakukan piket sesuai dengan jadwalnya, tapi tanpa uang gitu. Kalau di Pak Wijaya sudah punya gaya enggak kira-kira? Kalau untuk mengganti denda uang, nanti anak tersebut saya suruh piket di keesokan harinya. Ya, istilahnya itu menggantikan piket teman yang lain di hari itu atau menambah? Oh, menambah, dia jadi piket tambah piket lagi. Iya, yang seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Gitu ya Pak ya. Tapi hanya khusus saat dia melanggar saja. Iya. Saya yakin juga nggak ada yang mau piket berapa kali ya Pak ya, pengennya segera pulang ya Pak ya. Kalau dari hambatan atau gangguan, kira-kira apa yang mungkin bisa menghalangi itu kesepakatan kelas yang baru itu Pak? Mungkin yang menjadi hambatan adalah anak-anak yang memiliki uang saku lebih banyak. Mereka akan mengusulkan tetap denda uang. Itu kan jadi hambatan untuk mengkaji ulang, untuk membuat peraturan uang yang tidak melibatkan denda uang. Jadi kalau yang uang sakunya itu sedikit, pasti mereka tidak mau uang dendanya itu dibayarkan. Jadi hambatannya mungkin dari yang ini ya, yang punya uang banyak ya. Jadi nggak masalah lah aku ngeluarin uang gitu daripada piketnya 2 kali gitu ya Pak ya. Solusinya apa ya kira-kira kalau anak-anak semacam itu tuh biar mereka itu bisa logikanya bisa masuk gitu ya Pak ya, terkait apa rencana mau mengubah itu Pak? Kalau dari Pak Wijaya udah ada ini plan B gitu kalau mereka protes gitu. Ya, satu saya jelaskan bahwa tidak ada denda dalam bentuk uang, hanya sanksi sosial. Untuk aturan sekolah memang. Iya, kita jelaskan. Terus ada aturan sanksi sosial, contoh 3 hari berikutnya atau 3 hari penuh untuk yang membolos piket. Itu. Ya Pak. Jadi di sini sudah ada ini ya, ketemu ya dari Pak Wijaya terkait rencana untuk kemudian meninjau ulang bersama siswa. Lalu sudah ada plan untuk mengubahnya menjadi piketnya diulang, dan ketika ada gangguan hambatan yang mungkin dialami karena ada pihak siswa yang punya uang banyak itu menolak, itu tadi dengan akan menyampaikan terkait bahwa itu sudah aturan sekolah ya, bahwa tidak ada denda dan ada namanya denda itu yang sosial tadi ya, apa Pak? Sanksi sosial, betul sekali. Oke Pak, berarti nanti rencana ke depan itu ya saya kiranya ya Pak ya. Dari sini mungkin melihat prioritas begitu. Jangka pendek itu kira-kira mau berapa lama Pak? Rencananya mau kapan Pak kalau rencananya saya ingin secepatnya saja, mungkin besok pagi, setelah doa pagi, setelah pembiasaan pagi, dan pikiran saya fresh dan anak-anak fresh. Nanti kita kaji ulang, kita bikin ulang kesepakatan yang tidak melibatkan denda uang. Oke. Ukuran keberhasilannya apa Pak dari aksi itu? Ukuran keberhasilannya? Keberhasilannya yaitu ya kesepakatan yang awalnya denda uang dapat diubah ke sanksi yang lain yang tidak melibatkan uang itu. Itu menjadi ukuran keberhasilan. Dan nanti saya akan menemui setelah itu menemui kepala sekolah untuk memberitahukan, dan ukuran keberhasilannya adalah kepala sekolah mau menerima. Iya Pak. Baik Pak. Dari sini kira-kira kalau Bapak mengamati dari rencana Bapak itu, siapa sih yang kemudian apa yang mungkin bisa membantu Bapak agar itu rencana itu berjalan dengan lancar? Yang bisa membantu ya rekan-rekan guru yang memberikan solusi-solusi seperti Rumah Fitra, dan juga teman-teman yang lain untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik.
Baik Kak Wijaya, ini mantap sekali rencananya, sudah Masya Allah mantap. Saya doakan semoga lancar rencananya, anak-anak juga menerima dengan legowo dan juga kepala sekolah juga begitu adanya. Sukses ya Pak Wijaya, semangat selalu. Terima kasih Mbak Fitra, ini sudah menjadi tenang setelah ngobrol. Mohon maaf jika ada sesuatu yang saya minta pendapat lagi dan minta solusi. Oke, siap. Baik, selamat siang Pak Wijaya. Baik Ibu, tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu terhadap coaching yang tadi saya amati itu ada permasalahan-permasalahan, kemudian dia bercerita kepada Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah di sini saya sudah mengamati prinsip coaching ya Bu ya, jadi ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian juga di sini Bu Mbak Fitra sudah mendengarkan secara aktif juga ya dari apa yang disampaikan oleh Koji tadi terkait dengan permasalahannya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Nah kemudian saya mau bertanya juga nih beberapa pertanyaan di bagian pasca supervisi ini ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Ya, Ibu ya. Kalau tadi saya kan menyampaikan itu indikator itu adalah di mana nanti coach saya bisa menyampaikan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah begitu. Dan saya tadi ketika coaching dengan Pak Wijaya itu bisa menyampaikan ide-ide rencana-rencana yang itu bisa dilakukan begitu, seperti itu. Kemudian saya sedikit menyampaikan hasil catatan observasi saya terhadap Ibu ya Bu ya, bahwa yang saya amati tadi menurut saya itu Ibu sudah menggunakan alur peta, itu sudah tampak tadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan kemudian rencana kedepannya itu seperti apa, itu sudah mulai ditunjukkan di situ di alur petanya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan itu juga sudah muncul. Tadi Ibu menyampaikan di awal itu ingin terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu ya, menggali pertanyaan-pertanyaan agar muncul ide-ide yang bisa membuat Koji itu ini ya Bu ya, menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, gitu ya Bu ya. Nah kemudian satu pertanyaan terakhir Bu, terkait dengan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan ke depannya. Ya, kalau saya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mendengarkan aktif ya Bu. Saya ingin lebih mengasah lagi mendengarkan aktif agar saya tidak terkesan wawancara, tetapi itu percakapan yang mengalir begitu. Itu Bu. Terima kasih. Ibu sudah sangat bagus Bu Fitra untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini. Pokoknya sukses terus untuk Bu Fitra ke depannya, dan semoga nanti ke depan ketika ada rekan sejawat yang ingin melakukan coaching, Bu Fitra bisa terus mengembangkan kompetensi-kompetensi Ibu menjadi lebih maksimal lagi. Ya. Pokoknya sukses selalu ya Bu Fitra ya. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Wijaya. Selamat siang Bu Fitra. Bagaimana kabarnya? Sangat baik sekali. Alhamdulillah. Baik Pak Wijaya, siang ini saya akan berperan sebagai supervisor ya. Saya akan mengamati bagaimana proses coaching nanti yang akan dilakukan Pak Wijaya. Gitu. Sudah siap? Siap sekali. Oke, mantap. Sebelum itu kita diskusi dulu ya Pak. Mungkin ini saya ingin menyampaikan dulu apa rubrik ya penilaian yang akan nanti diambil. Jadi nanti kita akan bersupervisi, lalu nanti supervisi saya akan mengamati, dan nanti di pasca supervisi kita akan diskusi lagi. Nah, rubriknya adalah terkait nanti kompetensi dari prinsip coach ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Nanti harapannya coach Pak Wijaya bisa menunjukkan itu. Kemudian juga di sini ada kompetensi inti yang juga harus dimiliki, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan gitu.
Nah, saya boleh bertanya nih Pak ya. Untuk kesempatan kali ini kira-kira dari 3 kompetensi inti tadi, yaitu lisan, mendengar, yaitu lisan itu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, jadi fokusnya pada koji, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kira-kira di situ kompetensi apa yang mau Pak Wijaya? Saya yang ingin saya kembangkan 2, lisan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau dari 2 itu kira-kira yang spesifik ingin diobservasi yang mana? Dalam kucing dan kucing itu, saya rasa di kehidupan yang sebenarnya itu lebih banyak ke present. Kehadiran penuh akan membawa ketenangan bagi rekan yang menjadi kucingnya. Berarti desainnya ya yang jadi fokusnya ya. Indikatornya apa Pak harapannya? Jadi kalau menurut Bapak indikator setelah proses coaching ini apa yang menunjukkan pengembangan yang Bapak harapkan? Jadi terkait desain itu indikatornya yaitu kucing menjadi tenang saat menyampaikan segala sesuatunya dan kucing dapat memunculkan solusinya sendiri karena mendapat ketenangan tersebut, karena kehadiran penuh kita. Itu. Berarti 2 ya, ketenangan dan mengajukan atau mengungkapkan pendapat atau ide solusi tadi karena tenangnya dia. Oke, siap. Baik, kita akan mulai proses coachingnya. Semoga lancar ya Pak Wijaya. Semangat. Siap. Dia. Gimana kabarnya Pak? Baik. Oke Pak, ini tuh saya mau cerita nih sama Pak Wijaya. Karena saya tuh ada unek-unek di hati nih Pak. Benar sekali ada unek-unek dia. Iya Pak. Jadi saya tuh lagi ada unek-unek karena kayaknya dengan pembelajaran saya di kelas tadi siang itu Pak. Yang mana ya Bu? Yang pas tadi setelah jam istirahat kedua, itu kan anak-anak tuh karena jamnya udah siang banget gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya mau pembelajaran tuh jadi kurang kondusif gitu loh Pak. Oh ya karena siang hari sudah cuacanya panas, sudah nggak capek, jadi tidak ada mungkin seperti itu ya. Terus ada yang lain Bu? Iya, nah yang membuat kondusif itu adalah ada anak, apa ya, 2 anak ini yang saling melakukan pembulian secara verbal gitu Pak. Jadi anak itu, misalnya si tadi itu saya amati itu si Budi Pak. Budi itu ternyata memanggil nama si Anton itu dengan nama bapaknya. Terus si Anton itu nggak terima Pak, bapak saya dibegitukan gitu. Jadi akhirnya kan ramai gitu Pak di antara si Budi dan Anton ini gitu. Jadi kan akhirnya satu kelas menjadi tidak kondusif karena diawali dari si Budi dan Anton itu Pak. Oke, bisa dimengerti Bu permasalahannya karena memanggil teman dengan sebutan orang tuanya ya. Iya, kan juga termasuk pembulian Pak. Gitu. Pembulian secara verbal. Betul. Terus solusi dari dia terkait permasalahan tersebut apa? Kalau tadi itu Pak yang saya terapkan di kelas saya, nah itu saya memanggil 2 anak itu Pak. Nah saya panggil 2 anak itu, kemudian saya dekati secara personal anak-anak itu, sehingga anak-anak itu kemudian saya berikan arahan, kamu bagus nggak kalau misalnya mau menyebut nama orang tua seperti ini, misalkan enggak, nah, seperti itu Pak, saya beri pengertian seperti itu. Pada akhirnya anak itu mengerti Pak. Dan akhirnya bisa lah anak itu akur kembali gitu ya Pak ya, jadi bertengkar yang lebih hebat lagi. Tapi saya juga sebenarnya tuh ada pertanyaan lagi nih Pak dalam benak saya itu muncul gitu loh Pak. Itu kan dari 2 orang Pak. Iya. Nanti kalau misalnya itu lebih dari 2 orang itu Pak, yang saya khawatirkan misalnya nanti 10 orang dalam satu kelas itu, apa saya tidak kewalahan Pak kira-kira kalau seperti itu Pak? Terus prioritas setelah ini Bu, karena banyaknya anak yang seperti itu, prioritas yang saya rencanakan itu gini Pak. Jadi saya kan tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ya Pak ya. Kalau tadi saya kan bisa menyelesaikan sendiri karena cuma 2 orang ya Pak ya. Tapi kalau yang ini saya jelas tidak bisa. Maka saya akan
akan mencoba untuk melibatkan rekan sejawat saya gitu Pak, dan juga nanti ada usul juga terhadap kepala sekolah itu Pak, supaya nanti ada program kaitannya dengan sosialisasi bullying Pak. Nah, nanti mungkin bisa diselipkan di antara upacara itu loh Pak, kan biasanya kalau upacara itu kan ada pembinaan gitu ya Pak ya, yang nanti itu bisa diarahkan anak-anak itu untuk tidak melakukan pembulian seperti itu. Dampaknya kan juga selama ini kita tahu Pak, kalau bullying itu juga tidak main-main gitu loh Pak dampaknya. Jadi itu sih Pak paling yang mau saya terapkan untuk saat ini, nanti ketika menjumpai hal serupa yang lebih banyak lagi di kelas Pak. Itu supaya tidak merambat kemana-mana ya Bu itu. Selain itu, setelah mengadakan sosialisasi bullying di sela-sela acara, ya Bu, strategi apa selanjutnya? Mungkin karena di sekolah itu kan juga sedang program P5 ya Pak ya. Nah itu bisa diselipkan di antara kegiatan P5 itu ya Pak ya, tergantung temanya kan tetap bisa di ini juga ya Pak ya, kita bisa membuat sebuah program lah dalam P5 itu kaitannya dengan anti bullying. Mungkin anak-anak bisa diminta untuk membuat poster anti bullying, nanti ya misalnya yang paling bagus nanti bisa ditempel-tempel di dinding-dinding sekolah untuk menjadi acuan mereka, oh ternyata bullying itu tidak baik juga ya, seperti itu Pak. Strategi yang sangat bagus sekali nih Bu, rumput sekali, dan semua juga terlibat, tidak hanya Budia tapi rekan sejawat dan kepala sekolah, jadi lingkungan sekolah ini terlibat semua. Ini sangat baik sekali. Terus jangka waktunya mau dilakukan kapan ini Bu? Kalau itu kan rencana untuk jangka menengah dan jangka panjang juga ya Pak ya. Saya berharap ini program ini tuh bisa secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini aja, karena nanti sekali berhenti programnya, takut saya itu nanti anak-anak itu kembali melakukan bullying lagi itu loh Pak. Jadi itu memang harus selalu menyelipkan itu di antara mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran kan juga sebenarnya bisa Pak itu. Jadi saya harapkan untuk nanti kedepannya itu diselip-selipkan di antara pembelajaran sebagai motivasi di akhir atau di awal pembelajaran juga bisa gitu Pak. Dan itu mungkin di guru setiap skala secara berkala itu mungkin ada kegiatan penguatan gitu ya Pak, seperti workshop seperti itu lah Pak, nanti dengan meminta saran dari Bapak Kepala Sekolah seperti apa supaya nanti kegiatannya itu bisa berjalan menyenangkan untuk guru-guru dan juga nanti untuk kedepannya untuk siswa di sekolah, mungkin gitu Pak. Ini sangat bagus sekali untuk jangka waktunya pendek ada, menengah ada, dan panjang ada. Ini sangat bagus sekali Bu Dia. Terus apa kurang keberhasilan nanti Bu Dia untuk rencana-rencana yang sudah Bu Dia konsepkan ini sangat bagus ini. Nah, untuk ukuran keberhasilannya? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya di mana anak itu tidak lagi melakukan pembelian Pak terhadap teman-temannya. Jadi apalagi dengan memanggil nama orang tua aja, mungkin diawali dari situ dulu, kemudian tidak ada, misalnya ada anak itu yang tidak Pak, tidak serap dengan teman-temannya yang lain, itu bisa dibicarakan baik-baik, tidak langsung marah-marah, sehingga nanti kan itu sudah bisa bullying juga ya Pak ya. Dan apalagi kalau nanti sudah main fisik, itu sudah bullying secara fisik juga gitu Pak. Jadi semoga itu nanti kedepannya tidak ada hal serupa lagi lah Pak. Berarti kalau ukurnya itu terkait aduan yang tidak ada, jika tidak ada aduan berarti ukuran dari program-program yang Bu Dia laksanakan itu berhasil, seperti itu ya Bu? Ya, kurang lebih begitu. Tapi nanti tetap ada pola-pola juga secara berkala seperti itu Pak, di kelas kelas seperti itu, dengan melibatkan wali kelas juga, dan juga nanti ada peran serta orang tua yang kita libatkan juga lah Pak, untuk bisa memantau anak-anak ketika di luar sekolah itu, tentunya gitu Pak. Terus apa komitmen Ibu terhadap program ini? Pokoknya komitmennya ya terus nanti asal melaksanakan itu, kita komunikasi dengan semua warga sekolah secara baik, termasuk juga melibatkan orang tua di dalam mengawasi anak-anak ya, karena kita kan sebagai guru tidak bisa mengawasi full 24 jam ya. Di luar sekolah itu kan bukan, kita tidak punya wewenang yang cukup besar juga untuk mereka juga. Jadi itu saya rasa dengan melibatkan orang tua itu tadi sih Pak. Oh, jadi tidak hanya lingkungan sekolah ya Bu, lingkungan sekolah di keluarga. Iya Bu. Jadi siapa saja ini yang dapat membantu program jenengan bisa. Ya,
dari siswa sendiri, kemudian rekan sejawat, kepala sekolah, warga seluruh warga sekolah yang lain, juga orang tua. Sangat konkret sekali. Ini saya yakin ini sangat bisa dilakukan dan sangat berjalan untuk sekarang sampai nanti berkelanjutan. Terus untuk tindak lanjutnya, ya pokoknya senantiasa kita memberikan pelaporan secara berkala juga terhadap orang tua gitu loh Pak, intinya gitu. Jadi biar orang tua juga nanti tahu perkembangan anaknya di sekolah itu seperti apa gitu Pak. oke, sangat bagus sekali Bu Dia, dan ini semoga program ini lancar gitu ya, unek-uneknya bisa terselesaikan terkait pembulian terhadap teman-teman kelas. Semoga selalu mendapat support dari lingkungan sekitar ya Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Semangat Bu ya. Terima kasih ya Pak, pokoknya sudah mengingatkan anak-anak saya sore hari ini. Jadi saya merasa bangga nih Pak, curahkan anak-anaknya gitu. Pokoknya semoga kita nanti ke depannya kalau menemui hal-hal serupa di kelas itu bisa terselesaikan ya Pak ya. Saya ikut mendukung itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Wijaya. Sama-sama. Selamat sore Pak. Pak Wijaya, gimana perasaannya coaching ini? Sangat senang karena bisa membantu teman menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi teman-teman kucing. Ya, baik Pak. Saya tadi sudah mengamati ya apa yang sudah Bapak lakukan dengan Koji bersama-sama, dan saya apresiasi begitu ya Pak. Jadi tadi saya melihat ada kemitraan, ada proses kreatif juga, kemudian juga ada maksimal kompetensi dari Koji tentu saja ya kita harapannya. Nah, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Dari yang sudah dilakukan ketika melakukan coaching itu, apakah yang menjadi indikator dari tadi Bapak sampaikan di awal tadi sebelum coaching itu, apakah tercapai Pak yang dua tadi dulu, yang Pak coaching menjadi tenang lalu muncul ide-ide kreatif dan ketenangan? Oke, tadi saya sebisa mungkin adil penuh dalam percakapan tadi, sebisa mungkin membuat kondisi coach itu tenang, mengalir dan tidak ada tekanan, sehingga bisa memunculkan tadi banyak solusi-solusi yang tercipta dan sangat baik sekali untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Di situ dengan keberhasilannya program tercipta sangat baik sekali. Iya Pak, bagus ya Pak ya, alhamdulillah. Nah di sini saya juga mau izin menyampaikan catatan ya. Tadi saya juga sudah mengamati, saya fokus pada area yang ini dikembangkan. Tadi kan Bapak menyampaikan present sama mendengar aktif, ya. Jadi saya lihat juga Bapak sudah present. Nanti sepenuhnya saya lihat Bapak mengamati, memandang gitu ya wajah Koji, kemudian menyimak dengan seksama, tidak disambi main HP dan sebagainya. Jadi saya lihat Bapak sudah menunjukkan desainnya, kemudian juga mendengar aktif juga saya lihat Bapak juga dengan mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan Koji, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing ide-ide kreatif dari Koji. Begitu ya Pak ya. Bagus, dan juga alurnya tercapai Pak. Mantap. Nah dari apa yang sudah Bapak lakukan ini, untuk kedepannya kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan tadi Bapak melakukan coaching tadi? Setelah ini apa yang mau dikembangkan, yang semakin mau dikuatkan? Semakin dikuatkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi tetap membuat tenang coach. Ya nggak tetap sampai wawancara gitu ya. Iya, betul. Baik Pak. Itu saja diskusi kita terkait supervisi yang sudah kita lakukan bersama untuk coaching Bapak. Sudah bagus sekali, harapannya ke depan saya berdoa semoga Pak Wijaya semakin bisa mengembangkan
kompetensi inti coaching Bapak, begitu semua bisa lebih baik lagi. Salam sukses Pak Wijaya. Siap Bu Mafitra, terima kasih atas semangatnya. Sama-sama, selamat siang. Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Pak Wijaya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Saya di sini akan melakukan penilaian proses coaching dari Bu Dia. Baik Pak. Nanti ada 3 proses, yaitu pra supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian, Ya. yaitu prinsip rangkut, kemitraan, proses kreatif memaksimalkan potensi, serta nanti terkait kompetensi inti seorang coach, yaitu presensi, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta nanti menampilkan alur-cerita, tujuan, identitas, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baik Pak. Oke, siap. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan untuk supervisi. Ya. Apa kompetensi coaching yang Bu Dia ingin kembangkan? Kalau kompetensi coaching yang mau saya kembangkan itu terkait dengan mendengarkan secara aktif Pak. Oke, Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. siap. Itu Pak Wijaya. Oke, siap. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang lebih spesifik ingin diobservasi, menurut saya adalah yang mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali nanti ide-ide dari coaching gitu Pak Wijaya. Oke, berarti yang kompetensi yang ingin diobservasi yaitu menampilkan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Betul. Oke. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator menurut saya adalah ketika coaching itu bisa menggali ide-idenya Pak. Jadi segala permasalahan yang nanti dimunculkan itu bisa coaching itu menggali kira-kira ide apa sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu Pak. Lebihnya. Jadi coaching bisa menggali solusi-solusinya, juga ide-idenya itu terkait ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu. Iya, betul Pak. Oke Bu Dia, semoga sukses sebagai coach pada hari ini, semoga lancar. Amin. Terima kasih Pak Wijaya. Siap Bu. Pak Fitra, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah, saya sudah sehat ini Bu. Alhamdulillah, walaupun cuacanya sangat panas hari ini ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, masih bisa beraktivitas. Iya, Bu, betul. saya mau curhat Bu ya Bu. Boleh Bu. Mau cerita tentang apa Bu Fitra? Iya, gini loh Bu. Jadi saya itu ada permasalahan di kelas begitu Bu. Kan saya ngajar kelas 4 itu, juga anak-anak itu kan apa namanya dari jumlah 23 itu kan 14 anaknya itu cowok. Iya, aktif sekali gitu ya. Kita sekali dia dominan. Nah Bu, saya itu tuh apa namanya punya masalah sekali anak-anak itu untuk keterampilan mendengar. Iya. Jadi mereka itu top aktif, seneng banget ngobrol, seneng banget komen. Tapi kadang-kadang itu komennya yang nggak nyambung gitu, yang kemudian tujuannya bikin kelas tuh ketawa gitu kan. Akhirnya terus anak-anak kan nggak fokus lagi, menenangkan lagi. Jadi pelajaran itu lama gitu, kemudian menenangkan anak yang seperti itu. Istilahnya nggak semua sih Bu, ada beberapa saja. Gitu Bu. Jadi itu cukup mengganggu juga ya Bu ya, menurut Mbak Fitra ya. Ada anak-anak yang seperti itu ketika menanggapi itu nggak sesuai gitu ya Bu ya malahannya. Jadi malah akhirnya membuat ramai teman-temannya yang lain gitu ya Bu ya. Itu memang harus diperhatikan juga Bu. Terus kira-kira langkah awal yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu apa Bu tadi? Iya, kalau sebelum ini ya Bu ya, saya tuh apa namanya setelah mendapatkan itu ya bagaimana kita itu apa namanya menanggapi siswa untuk kemudian budaya positif gitu ya. Saya mengambil sikap diam. Ketika mereka bicara diam. Biasanya itu satu bicara yang mendengarkan. Jadi saya diam, kemudian
saya sudah nyampe dan Ustazah akan diam kalau kamu bicara gitu. Tapi ya begitu akhirnya kadang itu waktunya jadi habis, kemudian ibu anak bisa lebih tertib gitu. Jadi waktunya banyak yang tidak efektif juga ya Bu akhirnya ya, karena kita menyelesaikan permasalahan yang satu muncul lagi permasalahan yang lain yang terkait dengan waktu gitu ya Bu ya. Lalu kira-kira Bu Mafitra ketika dijumpai situasi seperti tadi itu, apa langkah kedepannya yang bisa efektif gitu Bu untuk bisa memaksimalkan waktu, tapi juga murid-muridnya Bu Mafitra itu bisa secara aktif di kelas, tapi sesuai dengan memang apa yang memang harusnya itu mereka kerjakan gitu Bu. Jadi misalnya itu nanti ada menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ditanyakan Bu Fitra, kira-kira gimana Bu yang akan Bu Fitra lakukan? Iya Bu, jadi sebenarnya itu kan wadah untuk mereka ngomong itu sudah ada. Jadi itu hampir setiap pembelajaran itu ada diskusi kelompok. Mereka sudah ngomong. Tapi ya itu karena ini tadi masalahnya Bu ya. Nah, saya kepikiran ya, karena saya merasa memang saya belum komitmen untuk mengingatkan mereka tentang kesepakatan belajar di awal pembelajaran begitu. Jadi seringnya ya menyampaikan apa persepsi, kemudian memantik, kemudian tujuan. Tetapi saya tuh kadang lupa untuk mengingatkan tentang kesepakatan belajar bersama. Salah satunya dari mendengar itu. Jadi itu akan menjadi satu rencana ke depan Bu. Saya akan rutin, pokoknya saya masukkan ke dalam rencana belajar itu ada sesi di mana kita menyepakati kembali pembelajaran dan apa yang akan dilakukan ketika mereka tidak menepati itu. Nah, kemudian yang kedua terkait ini juga saya berpikiran untuk mengajak mereka membuat kesepakatan begitu, karena udah kelas 4 ya, beda sama kelas 1 dan harusnya mereka sudah punya berpikir lebih matang. Jadi saya hendak menawarkan, karena ketika kemudian mereka kan mengambil waktu pembelajaran. Jadi saya mau menawarkan juga, misalnya ketika kemudian anak itu ngobrol, kemudian kita tegur dan masih ngobrol atau masih ini, saya akan mengambil waktu istirahat mereka begitu. Ini dilihat dari seberapa banyak mereka menggunakan isu waktu belajar mereka untuk ngobrol yang tidak perlu begitu. Jadi itu juga ngajarin mereka disiplin, menurut saya begitu. Terus yang ketiga tentu saja kerjasama Bu, cuma saya tok pas jam saya tok gitu loh. Anak-anak ya nanti nggak maksudnya malah jadi memang rencana saya mau mengajak kolaborasi sih dengan teman-teman seangkatan sama teman-teman yang ngajar di kelas saya juga, kan ada yang ngajar olahraga, ada yang ngajar Al-Quran dan sebagainya. Nah itu harus ada satu kata gitu, satu kesepakatan. Mungkin itu Bu ya, tidak itu yang bisa. Menurut saya itu sudah sangat bagus sih Bu untuk Ibu terapkan di kelasnya Ibu Mafitra ya, dan itu sudah cukup efektif sih Bu. Hanya saja kita kan punya ini ya Bu ya, untuk komitmen nanti ke depannya itu seperti apa, entah itu komitmen jangka pendek barangkali Bu, terus komitmen jangka menengah, jangka panjang, kira-kira apa sih yang nanti supaya hal ini tuh tidak terjadi lagi Bu ke depannya seperti itu Bu. Jadi Ibu itu terus senantiasa berkomitmen terhadap apa yang Ibu sudah ajukan saat ini gitu untuk kedepannya. Apakah ketika nanti tidak dilakukan hal seperti yang tadi Bu Mafitra katakan tadi itu, apakah itu ada potensi untuk anak-anak itu nanti untuk melakukan hal serupa, kira-kira gitu Bu. Mungkin kita gimana? Ya, jadi untuk jangka pendeknya tentu saya memang akan mengkomunikasikan dulu dengan teman-teman seangkatan ya, itu penting karena nanti rencana itu juga akan dilakukan tidak hanya oleh saya tapi semua. Kemudian jangka menengahnya nanti saya akan membuat atau mengadakan satu waktu gitu, tidak membahas pelajaran tapi membahas lagi terkait kesepakatan kelas, terkait apa yang sudah disepakati bersama begitu. Kan kita sudah punya ya respect each other. Nah kita cari apakah itu ketika mereka ngomong, ketika gurunya bicara atau mereka itu perlu nggak perlu itu apakah termasuk menghargai orang lain gitu. Itu kan tidak hanya dulu Bu, ketika temannya berpendapat pun sudah nggak didengar gitu. Kemudian
jangka panjang tentu tadi menerapkan apa yang sudah dilakukan, berusaha untuk komitmen itu konsisten lah. Karena aturan itu kalau nggak konsisten kan Ibu, jadi nggak ada efeknya gitu. Dan anak-anak pasti bisa menilai anulah Bu Frida itu paling cuman apa itu kalau bahasanya cuma sesaat habis itu lupa gitu. Begitu. Jadi nanti saya sudah sangat bagus menurut saya. Jadi semoga apa yang menjadi komitmen Rumah Fitra ke depan ini nanti bisa membuat anak-anak itu bisa lebih kondusif lagi di kelas gitu ya Bu ya. Mereka bisa kembali ke kesepakatan kelas yang di awal mereka buat, kemudian tidak berpikiran bahwa apa yang diterapkan saat ini itu hanya sementara aja, setelah itu nanti akan lupa dengan sendiri. Tapi mereka juga punya kesadaran diri gitu ya Bu ya, terkait dengan bagaimana melaksanakan komitmen dalam diri mereka sendiri untuk kemudian nanti bisa senantiasa menjaga komitmen itu di kelas dan pembelajaran. Itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Pokoknya sukses selalu untuk Rumah Fitra. Jangan patah semangat, pokoknya kita harus semangat terus menghadapi bagaimanapun situasi anak-anak kita di kelas ya Bu ya, dengan berbagai macam karakteristiknya gitu. Ya, terima kasih banyak juga Bu sudah mau mendengarkan proses saya jadi senang, kemudian juga muncul saya jadi iya bisa dilakukan beberapa hari tadi, saya jadi lebih mantap untuk melakukan rencana saya tersebut. Terima kasih banyak ya Bu. Pokoknya semoga Rumah Fitra itu bisa menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswi di kelas seperti itu. Doakan sukses selalu ya buat Rumah Fitra ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Pak Wijaya. Saya sudah mengamati terkait proses kucing dari Bu Dia yang sangat baik sekali. Saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan beliau dalam kucing, yaitu yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari kucing itu apa? Ya, jadi menurut saya ketercapaian dari ini ya Pak coaching yang sudah saya lakukan itu adalah ketika saya sebagai seorang coach itu kedudukannya itu sama Pak. Jadi bukan berarti saya itu memberikan solusi gitu ya Pak ya, tapi memberikan bagaimana cara supaya coach itu bisa menggali ide-idenya Pak. Kemudian yang saya terapkan itu sesuai dengan alur tirta yang sudah ada. Menurut saya seperti itu Pak Wijaya. Oke. Tadi saya sudah mengamati terkait catatan hasil observasi saya terhadap proses kucing di Dia. Saya tadi lihat yaitu kompetensi kucing yang ingin dikembangkan dari Dia, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi Dia juga sudah mendengarkan dengan aktif, dengan seksama, hingga membuat kucing itu nyaman dan tenang. Juga Dia juga sudah menampilkan pertanyaan yang berbobot, hingga ide-ide dari kucing itu muncul dengan sendiri, solusi-solusi muncul dari kucing, bukan dari Dia. Gitu. Terus selain itu kompetensi yang lain yang ingin Dia kembangkan itu apa? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin selalu saya kembangkan itu adalah bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot itu Pak, karena itu kan juga bagian dari gimana sih keterampilan kita untuk nanti bisa seorang coach itu bisa menggali ide-idenya gitu Pak. Jadi supaya kita tuh nanti tidak memberikan solusi, tapi kita tuh yuk sama-sama gali segala potensi yang ada dalam diri coach itu untuk nanti dimunculkan gitu Pak. Jadi itu saja menurut saya itu dulu. Jadi sama-sama mencari solusi dan ide untuk permasalahan yang terjadi. Betul, jadi bukan saya memberikan solusi, tapi bagaimana seorang coach itu nanti bisa menggali ide-idenya dari pertanyaan yang sudah saya ajukan itu Pak. Oke, sangat bagus sekali Bu Dia. Semoga Bu Dia sukses dalam kucing-kucing berikutnya. Amin. Dan selalu dapat memberikan hal yang terbaik bagi kucing. Terima kasih Pak Wijaya untuk hasil observasinya ya Pak. Semoga ini berguna untuk peningkatan saya ke depan lebih baik lagi. Siap, terima kasih Bu Dia. Sama-sama Pak Wijaya. Selamat sore Pak. Demikian kegiatan praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga kegiatan yang kami tampilkan itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan semoga untuk kedepannya
dalam melaksanakan praktik coaching untuk pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan tentunya semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.